Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan memberikan beberapa serba-serbi, sekaligus juga menjawab pertanyaan seputar Microsoft Excel. Yang pertama, dalam video ini, saya akan memberikan gambaran kenapa kita di dalam membuat rumus di dalam Microsoft Excel harus menggunakan yang disebut metode 3-step wizard. Nah, untuk lebih pahamnya kita ikuti peragaan atau simulasi yang sebagai berikut ini. Di sini ada lembar kerja kosong, misalnya saya mempunyai angka-angka random sebagai berikut. Angka-angka ini saya ketikkan secara random. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang diketik, nanti sekalian kita bandingkan kalau rumus itu tidak diketik. Kita hitung dalam satuan detik. Kalau misalnya satu ketuk itu 1 detik, ya, maka kalau kita akan menghitung atau membuat rumus sum dari A1 sampai A10, hasilnya diletakkan di A11. Kalau diketik, berarti ketiknya adalah 1, 2, 3, 4, 5 menekan tombol shift, 6 membuat tanda kurung buka, 7 membuat blok, 8 menekan tombol shift, 9 menekan kurung tutup, 10 menekan enter. 10 detik. Itu dari segi waktu. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, para peserta kursus, terutama di LPK Santo Komputer dan juga di beberapa tempat-tempat kerja, selalu ada pertanyaan bagaimana membuat rumus sum atau sum seperti yang barusan kita peragakan dalam waktu 10 detik tadi. Mereka sering lupa. Kadang-kadang tanpa tanda sama dengan langsung diketik seperti ini. Otomatis kalau ini pun benar, langkah selanjutnya seperti yang tadi kita peragakan, kalau ditekan enter dia akan menjadi error, nggak jadi. Itu yang kedua. Jadi istilahnya rumusnya lupa. Itu dua alasan utama, dan pertama padahal dalam rumus yang paling sederhana. Nah, itu kalau manual diketik. Nah, yang benar dengan menggunakan 3-step wizard itu sebenarnya untuk sum ini bagian dari 3-step wizard itu sendiri sebetulnya. Yang pertama sebetulnya bukan insert function tapi langsung. Jadi ini saya lebih sering menyebut instant wizard. Karena apa? Karena hanya diklik sekali, rumus yang artinya diketik selama 10 detik langsung tertayang di sini. Sehingga kita langsung tekan enter semata. Jadi tidak mungkin salah dan cepat. Itu pertimbangannya. Demikian juga untuk rumus-rumus yang lain. Misalnya mencari nilai tertinggi, selalu 10 detik juga, sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 menekan shift, 6 kurung buka, 7 membuat blok, 8 shift, 9 kurung tutup, enter. Demikian seterusnya. Tetapi kalau kita menggunakan instant wizard, klik di sini, langsung average, langsung max, enter. Demikian seterusnya. Teman-teman dari max, ada min, ya, ada average. Jadi sekali lagi tidak perlu mengetik. Apalagi kalau rumus yang panjang. Misalnya average itu tentu lebih dari 10 detik. Karena misalnya ya, average mencari rata-rata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 menekan tombol shift, 10 kurung buka, 11 di blok, 12 menekan tombol shift, 13 kurung tutup, 14 detik atau 15 detik. Tetapi kalau menggunakan wizard itu cukup klik anak panah di sini, average, enter, selesai. Begitu. Itu baru rumus yang paling sederhana. Kemudian yang berikutnya, menulis tanggal. Menulis tanggal itu kesalahan kaprah di dalam praktisi itu ada dua. Pertama, katakanlah sekarang tanggal 30 April. Ada yang menulis
Ini kebetulan April itu in English and Indonesian itu sama, sehingga 30 April 2022. Ini in English or in Indonesian itu sama, dan semua komputer semuanya nggak ada masalah, benar. Namun demikian, katakanlah kita akan membuat tanggal 17 Agustus. Berarti kalau orang yang berbahasa Indonesia, yang terbiasa dengan menulis dalam bahasa Indonesia, tulisnya 17 akan ditulis Agustus 2022. Nah, di sini ada miss ya. Padahal ini tergantung sistem komputernya. Kalau regional setting dari komputer itu benar, sesuai dengan bahasa si pemakai, maka ini tidak ada masalah. Katakanlah saya menggunakan komputer yang regional settingnya berbahasa Inggris, maka saya tulisnya adalah 17 in English. Nah, benar gitu. Nah, untuk menghindari kaprahan semacam ini, supaya multi language, maka digunakanlah yang namanya 3-step reset. Yaitu bagaimana step yang pertama function, kemudian kita pilih rumusnya untuk menulis tanggal, itu adalah date, misalnya kita cari date di sini. Nah, setelah itu kan langkah keduanya function argumen, mengisi gilirannya tanggal 22 bulan 8 tanggal 17 muncul macam ini. Katakanlah saya tadi mengetik dengan manual, ya, dengan yang metode 3-step bisa dianggap sama. Tampilannya pun berbeda. Memang ini bisa diatasi dengan di format cell. Kita blok, klik kanan, kemudian kita format cell. Nah, kemudian kita pilih kategorinya date, kemudian kita pilih gaya atau tipe yang kita hendaki. Oke. Hasilnya sama memang. Namun yang manual tadi tidak direkomendasikan, dengan pertimbangan yang pertama supaya kalau kita sering berganti-ganti komputer yang satu menggunakan regional setting, international setting atau English style setting, sementara komputer yang lainnya menggunakan Indonesian style, itu akan terjadi kesalahan seperti yang terjadi di sel C2 dan C3 tadi. Dan masih banyak yang lain ya, alasan-alasan seperti itu, tapi yang sekali lagi terutama bagi para pemula dan juga bagi mereka yang sudah bekerja namun rumusnya itu kompleks. Nah, tentang rumus yang kompleks bagaimana, saya akan memperagakan di dalam video selanjutnya. Saya akan memperagakan dua hal, yang satu dengan cara manual, yang satu dengan cara 3-step reset dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Tentu di antara kekurangan maupun kelebihan dibandingkan dengan manual, 3-step reset pasti tetap lebih unggul karena metodologi ini setelah disimulasikan di Museum Rekor Indonesia dan telah diakui kehandalannya. Sementara begitu dulu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Saya akan masuk lagi ke dalam video selanjutnya masih dengan tema yang sama, kenapa menggunakan 3-step reset. Demikian, semoga Anda terinspirasi dan menemukan jawabannya. Sementara itu, nanti di dalam video selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh yang lebih kompleks. Jadilah kompeten. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.